Ya, shalom, selamat sore. Silakan duduk. Apakah tempat duduknya sudah nyaman? Oke, tujuan Beth datang ke sini untuk apa? Saya mau di konseling, Kak. Di konseling. Kalau boleh tahu masalah Beth? Jadi akhir-akhir ini nih Kak, saya kayak malas pergi beribadah, terus kayak hubungan dengan Tuhan secara pribadi itu juga sudah jarang. Oke, sebelumnya Beth sudah pernah di konseling enggak? Belum pernah. Oh, ini baru pertama kali ya? Iya. Oke, saya akan menjelaskan tentang konseling. Konseling adalah bantuan yang diberikan konselor kepada konseli untuk konseli dapat keluar dari masalah yang dihadapi. Kemudian dalam konseling itu ada 3 asas. Yang pertama, asas keterbukaan, di mana konseli yang datang kepada konselor harus terbuka sejujur-jujurnya atas masalah yang dihadapinya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian yang kedua, asas kerahasiaan, di mana apa yang dibicarakan dalam ruangan konseling itu tidak akan sampai keluar ruangan ini, hanya konseli dan konselor yang tahu masalah itu, karena itu adalah privasi. Kemudian yang ketiga itu asas kesukarelaan. Apakah Beth datang ke sini ada keterpaksaan atau ini dari kerinduan sendiri? Oke, asas kesukarelaan itu di mana seorang konseli datang ke konselor dengan tanpa ada paksaan dari orang lain. Apakah Beth sudah mengerti? Sudah. Oke. Jadi Beth, selain 3 asas tadi, waktu yang digunakan dalam konseling itu 30-45 menit, dan waktu yang lama itu 1 jam. Tetapi jika masalah Beth belum selesai dengan waktu yang sudah ditentukan, kita bisa lanjutkan di minggu depan. Apakah Beth bisa? Bisa. Oke. Oke, tujuan Beth datang ke sini untuk apa? Saya mau di konseling, Kak. Di konseling. Kalau boleh tahu masalah Beth? Jadi akhir-akhir ini nih Kak, saya kayak malas pergi beribadah, terus kayak hubungan dengan Tuhan secara pribadi itu juga sudah jarang. Oke, sebelumnya Beth sudah pernah di konseling enggak? Belum pernah. Oh, ini baru pertama kali ya? Iya. Oke, saya akan menjelaskan tentang konseling. Konseling adalah bantuan yang diberikan konselor kepada konseli untuk konseli dapat keluar dari masalah yang dihadapi. Kemudian dalam konseling itu ada 3 asas. Yang pertama, asas keterbukaan, di mana konseli yang datang kepada konselor harus terbuka sejujur-jujurnya atas masalah yang dihadapinya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian yang kedua, asas kerahasiaan, di mana apa yang dibicarakan dalam ruangan konseling itu tidak akan sampai keluar ruangan ini, hanya konseli dan konselor yang tahu masalah itu, karena itu adalah privasi. Kemudian yang ketiga itu asas kesukarelaan. Apakah Beth datang ke sini ada keterpaksaan atau ini dari kerinduan sendiri? Oke, asas kesukarelaan itu di mana seorang konseli datang ke konselor dengan tanpa ada paksaan dari orang lain. Apakah Beth sudah mengerti? Sudah. Oke, kita kembali kepada masalah Beth tadi. Boleh tolong jelaskan lagi masalahnya, Beth? Jadi yang jadi masalah itu sudah jarang pergi ibadah, sama hubungan secara pribadi sama Tuhan itu sudah jarang. Oke, apakah sebelumnya Beth rajin pergi ibadah? Ya, rajin. Waktu kapan itu? Semester berapa atau? Kan sudah semester berapa? Oke. Waktu semester 1 itu rajin sekali ibadah. Awal masuk jadi Ya, rajin ibadahnya mahasiswa baru di. Ya. Oke. Terus jadi apa faktor permasalahan Beth ini? Kenapa malas pergi ibadah? Jadi kan Kak, di asrama itu ada ibadah
asrama, terus ada ibadah yuk, terus ada ibadah minggu. Jadi kayak tiap minggu itu ketemu dengan orang yang sama terus di ibadah. Terus kayak ibadahnya itu kayak apa ya? Tiap minggu terus jadi kayak malas. Apakah ibadahnya itu seakan-akan dibilang membosankan? Iya. Oke. Terus sebelumnya kan di asrama pasti ada ruling asrama kan? Ya. Sebelumnya Bet di asrama yang tinggal sama teman-teman yang lain dan kakak-kakak yang lain, apakah di situ teman-temannya Bet atau kakak-kakak Bet di kamar itu rajin pergi beribadah atau bagaimana? Iya, kalau di kamar yang pertama itu rajin beribadah dan kayak selalu diajak dan harus beribadah, jadi kayak selalu beribadah. Oh, jadi Bet di situ di kamar itu rajin pergi ibadah di semester itu ya? Iya. Oke, dan setelah Bet rolling ke kamar yang lain, apakah teman-temannya Bet di situ rajin juga pergi ibadah atau bagaimana? Ada yang rajin pergi ibadah, tapi ada juga kakak yang tidak rajin gitu. Jadi kayak jadi itu yang membuat Bet berpikir kakak-kakak tidak pergi ibadah, saya juga tidak mau pergi. Nah, saya mau tanya, Bet datang di sini di STTJ Free tujuannya untuk apa? menjadi sekolah, menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Oke, betul sekali. Saya mengapresiasi alasan kamu datang di STTJ Free. Nah, jadi tujuan Bet datang di STTJ Free itu untuk dibina dan dibentuk. Jadi itu yang harus Bet tanamkan dalam diri Bet. Dan juga Bet tidak harus ikut-ikutan dengan teman-teman yang lain yang tidak pergi beribadah, tapi Bet harus tunjukkan bahwa Bet datang di sini untuk dibentuk dan Bet datang di STTJ Free itu kemauan Bet sendiri atau dari orang tua? Kemauan diri sendiri. Nah, itu dari kemauan diri sendiri berarti Bet harus tunjukkan kepada orang tua bahwa saya memilih STTJ Free untuk tempat saya dididik karena saya mau menjadi hamba Tuhan yang lebih baik lagi. Nah, saya memberikan saran kepada Bet, kalau teman-temannya Bet atau kakak kamar Bet dengan teman kamarnya Bet dalam kamar mungkin tidak rajin pergi ibadah, Bet harus rajin pergi beribadah, jangan ikut-ikutan dengan mereka. Apalagi STTJ Free kan dikenal sebagai sekolah teologi, sekolah yang mendidik anak-anak untuk menjadi hamba-hamba Tuhan kan? Ya. Terus apa lagi yang membuat Bet malas selain yang teman-teman Bet tadi yang tidak rajin pergi ibadah, ada lagi yang membuat main handphone. Oh ya, main handphone. Kalau apakah Bet setiap hari main handphone atau? Iya, bisa dibilang begitu, sangat susah untuk lepas. Oke, susah. Terus kalau bagaimana dengan tugas-tugas Bet? Kalau tugas itu kerjanya biasanya itu SKS. Oke, SKS ya, wah, itulah mahasiswa sekarang. Oke, harapan Bet dalam konseling ini apa? Harapan saya itu saya bisa berubah, saya bisa rajin ibadah, terus kayak tidak terpengaruh dengan teman-teman kamar, kakak-kakak kamar lagi. Baik, luar biasa. Saya mengapresiasi tindakan Bet yang mau berubah dan tidak malas-malas lagi dalam ibadah. Terus selain malas ibadah, ada lagi yang membuat Bet mungkin merasa terganggu atau apa di asrama. Kan biasanya dalam asrama itu ada yang membuat kita kayak merasa malas atau mungkin agak merasa bosan begitu. Yang membuat malas ibadah juga tuh Kak, kayak sangat fokus untuk main HP.
Oke, main HP ya. Sebelum Bet datang di STJ Free itu memang Bet suka main HP setiap hari. Iya, suka main HP Sampai setiap berapa jam Bet main HP? biasanya kalau sebelumnya di rumah itu kan kayak ada pekerjaan Iya. yang bisa kita kerjakan, jadi palingan 1-2 jam gitu. Tapi kalau di asrama kayak tidak ada pekerjaan, tidak bantu orang tua atau apa, jadi kesehariannya itu kayaknya sama HP. Oke, sama HP. Kalau bersosialisasi dengan teman-temannya Bet atau di luar asrama, apakah Bet sering melakukan atau bergabung dengan mereka? Ya sering, tapi kayak biasa di asrama kalau kumpul di ruang tengah, ruang tamu, kayak biasa gabung sama-sama. Tapi kalau masing-masing di kamar ya. Oke, jadi Bet harus tingkatkan itu bersosialisasi dengan teman-teman. Boleh main HP, tetapi dibatasi karena itu bisa membuat kita kayak kecanduan dalam bermain HP. Apalagi kan Bet ini mahasiswa, jadi tentunya banyak tugas. Jadi harus memanage waktu dengan baik, harus mengerjakan tugas-tugas, harus jam berapa saya harus kerjakan tugas, jam berapa saya harus pergi ibadah atau bersekutu dengan Tuhan. Oke. Apa yang membuat Bet selain itu, apa yang membuat Bet bosan dalam ikut ibadah youth atau ibadah pemuda? Kayak kan di asrama itu ibadahnya ada 3 Kak. Iya. Ibadah youth, ibadah asrama, sama ibadah hari Minggu. Kayak ketemunya itu tiap minggu hanya itu saja, jadi kayak bosan. Iya, itu memang biasa terjadi di kalangan mahasiswa, apalagi sekolah teologi dan tinggal di asrama ya. Tetapi saya di sini akan memberikan kamu solusi. Kamu itu harus paksakan diri dan harus tanamkan dalam diri kamu bahwa saya harus bisa, saya tidak boleh bermalas-malasan di sini, apalagi itu membuang-buang waktu Bet untuk tinggal di asrama atau kuliah di STJ Free. Itu akan membuat waktu Bet lama dalam berkuliah. Oke, baik Bet, saya akan memberikan satu ayat firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, Bet bisa baca di rumah nanti kalau pulang dari sini. Saya akan membacakannya. Ayat yang ke-25, Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi Bet, harapan Bet setelah pulang ke kampus apa? Harapan saya itu saya bisa berubah, saya tidak malas-malas ibadah lagi. Terus biarpun teman kamar malas pun, saya harus bisa tetap beribadah. Mantap, saya mengapresiasi itu. Jadi Bet juga harus mengajak ke teman-teman Bet dan kakak-kakak Bet ikut ibadah, karena sebagai mahasiswa teologi harus benar-benar bersekutu dengan Tuhan, dan itu tidak main-main. Jadi itu mungkin kesimpulan dari konseling kita. Apakah Bet merasa lega atau bagaimana? Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri konseling kita bisa melanjutkannya minggu depan, bisa di hari yang sama dan jam yang sama. Oke, sebelum kita menyelesaikan konseling kita, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena pada sore hari ini kami bersyukur bahwa
hambamu boleh bertemu dengan Bet yang mengalami masalah yaitu malas pergi beribadah. Mari Tuhan Engkau tolong dia, berikanlah dia hati yang benar-benar untuk melayani Tuhan. Berkatilah dia dalam pendidikannya, dalam masa mudanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Bet. Sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih Kak. Shalom.